78 ini pakai steam. Ya, terbalik ini kan. 100 kilopascal steam jenuh. 100 kilopascal T-sharpnya sekian. Ya. Dan ini belum 1 atmosfer. Kalau atmosfer 100. Dikompres sampai 300 kilopascal. Kalau efisiensinya 0,75, berapa kerja yang diperlukan? Dan ditanya di sini kondisi atau keadaan aliran steamnya kayak apa, propertinya, gitu ya. Biasanya yang ditanyakan kualitas steam. Nah, ini kayak tadi, kayak turbin ya. Jadi pada 100 kilopascal temperaturnya kan sudah ada, S1-nya berapa, H1-nya berapa. Kemudian X2 aksennya, ya, X2 aksen sama dengan X1, berarti sama dengan ini, ya, 7,3598. Nah, pada titik ini, biasanya ini interpolasi, ya, pada entropi sekian, entalpinya berapa? Tentunya pada 300 kilopascal. Saudara lihat di 300 kilopascal itu, ya, pada entropi sekian, entalpinya berapa? Nah, kemungkinan tidak ada persis di dalam tabel, sehingga saudara perlu interpolasi antara titik yang mengapit harga entropi ini. Oke. Nah, dari situ saudara dapatkan H2 aksennya. Maka delta HS-nya bisa dihitung kalau sudah ada entalpinya. Jadi kalau steam itu lebih gampang ya, langsung pakai steam table itu sudah dapat. Delta HS-nya ada, delta H-nya tinggal dibagi dengan efisiensi. Ya, jangan terbalik ya. Maka saudara akan dapatkan delta H itu lebih besar daripada delta HS. Dengan demikian H2-nya bisa dihitung. Ya. Kemudian T2-nya juga interpolasi ya dari tadi S entropi. Oh, atau dari sini ya, dari 2959 ini entalpi sekian, temperaturnya berapa. Ya, karena ini tidak persis di dalam tabel. Di sini akan didapat temperaturnya 246,1. Demikian juga entropinya. Ya. Kemudian kerja yang diperlukan berarti adalah WS sama dengan delta H, itu sama dengan 284,5 tadi sudah dihitung ya. Ini kalau yang ditanyakan WS. Kemudian tadi juga ditanyakan kondisi ya steam. Ya, kondisi apa tadi? Nah, kalau sudah lihat di sini, entalpi ini pada 300 kilopascal tadi, ini tidak ditunjukkan ya, jenuhnya berapa. Kalau di sini adalah superheated, ya, berarti di sini entalpi H2 ini lebih besar daripada entalpi jenuhnya. Sehingga saudara tidak perlu menghitung kualitas gitu ya, karena ini adalah superheated. Oke. Jadi tidak perlu ngitung X tadi. Kalau seperti turbin tadi kan ngitung X. Baik, ada pertanyaan ini. Nah, baik. Kalau tidak ada, lanjut 79. 79 itu ini sudah tadi ya. Ini yang kalau tidak pakai steam, pakai gas biasa ini. Oke, sama, hitung-hitungannya seperti contoh 77 tadi. Cuma dibalik saja ini. Ya. Jika metan dianggap sebagai gas ideal, dikompres secara adiabatis dari 20 derajat Celcius
dan 140 kilopascal menjadi 560 kilopascal. Estimasi kerja yang diperlukan dan temperatur metan pada keluaran. Efisiensinya 0,75. Ya, sama dengan turbin ini tadi. Ya, malah ini dianggap sebagai gas ideal. Ini seperti pada soal A tadi. Gas ideal ya. Cuma di sini tidak menunjukkan isentropik ya. Ya, tidak menunjukkan isentropik, tapi saudara juga perlu ya. Karena saudara perlu menghitung delta HS, hubungannya dengan efisiensi. Oke. Cuma gas ideal ya. Jadi tidak perlu ngitung residualnya. Oke, ini ya. Nah, ini langsung saudara cari pakai persamaan yang terakhir-terakhir itu ya. CPS per R-nya. Nah, ini yang saudara pakai ABCD tetap. Oke. Kemudian kalau saudara lihat di sini, nah ini konstantanya pada tabel C1 ya. Kemudian T2 aksennya ini di trial seperti tadi. Karena T1-nya adalah ini ya. Tadi berapa? 99. 20 ya. 20 T2-nya di trial seperti tadi. Oke. Diambil T trialnya itu lebih besar dibandingkan T1. Sehingga didapatkan T2 aksennya adalah 397. Iterasinya kayak tadi. Oke, dari situ saudara bisa dapatkan CP aksen S rata-rata. Kemudian hitung CP aksen H rata-rata. Sama kayak tadi ya. Maka di sini akan didapatkan CP aksen H-nya. Nah, disinilah kemudian saudara dapatkan WS isentropiknya. Nah, CP aksen H kali delta T-nya. Jadi T-nya harus dicari dulu, ya seperti tadi, T2-nya di trial dulu. Karena persamaannya adalah menyangkut CP. CP-nya yang fungsi T. Nah, kemudian di sini, ini aktualnya. Ya, langsung isentropik per entalpi efisiensinya. Maka yang diperlukan adalah sebesar ini. Ya. Nah, T2-nya tentunya untuk ini beda. Dihitung lagi ya seperti tadi, di trial lagi di sini. Ya. Sehingga didapatkan T2-nya 428, pasti lebih besar dari yang tadi. CPH-nya sekian. Sudah, ada pertanyaan barangkali ini? Nah, kalau tidak dianggap sebagai gas ideal, ya sama dengan tadi ya. Jadi ini masih panjang kalau tidak dianggap sebagai gas ideal. Masih panjang itu. Ya, menghitung R, residual entalpi, residual entropi, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Jadi dibagi dengan efisiensinya itu karena gas ideal ya, Pak? Bukan.
Efisiensi itu menunjukkan isentropik sama aktual. Ya. Jadi di sini ada pernyataan isentropik, ada gas ideal, aktual, ada gas nyata. Ya, kalau yang WS isentropik itu tidak ada hubungannya dengan gas ideal. Baik gas ideal maupun bukan gas ideal, tetap ada WS-nya, isentropik dan WS aktual. Kayak tadi kan ada dua yang turben itu. Ada A dan B ya. Kalau dianggap gas ideal sama pakai korelasi. Dan dua-duanya sama-sama ada WS isentropik sama WS. Nah, karena tadi soalnya tidak ada aktualnya, hanya isentropiknya yang ditanya, ya tidak perlu dihitung ya. Hanya isentropik, gas ideal, dan gas real. Jadi itu ya, jadi ada kalau dari prosesnya reversible sama irreversible, isentropik sama aktual, kalau dilihat dari proses, kalau dilihat dari fluidanya, gas ideal dan tidak ideal. Bedakan ya. Gitu ada. Yang lain barangkali ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang yang pompa ya, habis ini selesai. Ini pompa. Tentunya di sini air 45 derajat Celcius 10 kilopascal. Dipompa secara diabatik sehingga tekanan discharge-nya 8.600 kilopascal. Ini sama dengan turbin tadi ya, dibalik. Kalau turbin tadi steam ya, anggap efisiensinya 0,75 juga, hitung kerja pompa, perubahan temperatur air, dan perubahan entropi air. Nah, ini parameter-parameter tadi diketahui V ini identik dengan rho ya, beta dengan CP. Tadi WS isentropiknya untuk pompa itu data S-nya adalah V delta P. Bisa langsung dihitung. V delta P. Satuannya karena 1 kilojoule sama dengan 10 pangkat 6 kilopascal cm kubik, maka ini hilang 10 pangkat 6-nya jadi 8676. Nah, ini aktualnya delta HS per entalpi eta sama dengan 1157 ya. Lebih besar ya, WS-nya ya 1157 ini. Berapa perubahan temperaturnya? Masuk ke persamaan terakhir tadi. Itu sudah ada semua. Ya, ini WS-nya. Ini CP delta T, P, 1 minus beta T, P per, ya P. Ini berapa tadi? Pakai persamaan ini ya, delta P. P 1 minus beta T kali delta P. Ya, 8.600 dikurangi 10. Jadi ini konversi 10 pangkat 6.
Sudah ini angka semua, delta T-nya bisa didapat. Kecil sekali memang ya, 0,97 karena itu adalah cairan pompa. Kemudian perubahan entropinya ya masuk ke persamaan 726 tadi. Ya masukkan aja, semuanya sudah ada angkanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Pompa lebih sederhana. Di sini tidak ada RR ya. Residual itu hanya untuk gas. Oke, sekarang Pak, ini masih ada waktu. Siapa yang bisa menampilkan hasil kuis, pekerjaan kuisnya yang